Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yesaya 46 ayat 4 yang berbunyi, "Sampai masa tuamu aku tetap sama, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah menjadikan dan akan menanggung kamu. Aku akan memikul dan menyelamatkan kamu." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah Tuhan tetap sama, tidak pernah berubah. Ada seseorang yang kerap sekali bergumul dengan masalah rumah tangga yang bertubi-tubi, sampai suatu ketika merasa bahwa Tuhan Allah telah meninggalkan dirinya. Entah dari mana sejak mula pertamanya ia merasa bahwa Tuhan Allah tidak mengasihinya, mengabaikannya, dan tidak memperdulikan diri dan kehidupannya lagi. Seseorang teman juga berusaha untuk mengingatkan seseorang ini akan kesetiaan Tuhan Allah Bapa, namun rasa untuk mengasihani diri sendiri tampaknya lebih mendominasi hati dari seseorang ini, sehingga ia sukar untuk memahami akan kasih dan kepedulian Allah dalam kehidupannya. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kepada kita umat sebagai milik Tuhan Yesus Kristus akan janji kesetiaan Allah. Bagian yang berkata sampai masa tuamu aku tetap sama, sejatinya dapat menguatkan iman percaya dan pengharapan kita, karena kasih Allah itu tidak pernah berubah sedikit pun. Kasih Tuhan Allah Bapa kita yang tergambar lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib sekali untuk selama-lamanya di Bukit Golgota itu tetap ada sampai akhir hayat kita kelak, dan melampaui keberadaan kita di dunia ini bahkan hingga masa kekekalan nanti yang akan kita jelang. Janji kebenaran firman Tuhan hari ini juga dapat menjadi pegangan bagi kita pada masa lansia, pada masa usia lanjut yang mungkin mulai mengalami penurunan kondisi fisik dan kesehatan. Tuhan Allah Bapa kita itu tidak pernah hanya akan menggendong kita, tetapi juga siap sedia menanggung, memikul, dan menyelamatkan kita dari setiap mara dan bahaya yang mungkin mengancam kehidupan kita. Oleh sebab itu, adakah saat ini kita merasa sedang ditinggalkan oleh Tuhan Allah, pencipta dan pemelihara hidup dan mati kita umatnya? Jangan percayai dusta maupun bisikan kebohongan iblis maupun setan-setan itu, tetapi peganglah janji menurut kebenaran firman Tuhan ini, karena kasih-Nya tidak pernah berubah dan Dia tidak akan pernah beralih dari hidup kita. Dia tetap sama, sebagaimana Dialah yang awal dan yang akhir. Untuk itu mintalah agar Tuhan Allah Bapa kita memenuhi hati dan pikiran kita, yang memang sungguh melebihi hati dan pikiran kita ini sendiri, dengan kasih-Nya yang begitu maha baik bagi kita, serta alamilah kasih setia-Nya secara nyata sesuai dengan janji menurut kebenaran firman-Nya kepada kita. Ingatlah akan firman Tuhan yang ditulis dalam
Ibrani 13 ayatnya yang ke-8 ini. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menyegarkan kami kembali, supaya kami tidak perlu untuk ragu-ragu di dalam menikmati hidup ini sejak masa muda hingga kepada masa tua kami, karena Tuhan sudah menjanjikan itu. Kasih-Mu tetap sama, baik dulu, sekarang, dan yang akan datang, karena Tuhanlah Allah kami. Engkaulah yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkau senantiasa memeliharakan seluruh ciptaan-Mu. Apalagi kami yang tahu bersyukur, berterima kasih atas segala pemeliharaan Tuhan itu. Memang Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dikala saat ini kami mengalami hidup dalam pergumulan kami, berakibat pada gangguan kesehatan, sakit penyakit sekarang sedang mengganggu diri kami. Bapa, kami percaya bahwa Tuhan akan campur tangan melalui sarana dokter maupun juga perawatan petugas medis, juga segala obat-obat yang merupakan hasil diagnosa yang memang diberikan. Itu adalah semua sebagai sarana yang Tuhan anugerahkan untuk memungkinkan kami dapat dipulihkan, disembuhkan dari segala kuasa gangguan sakit penyakit, termasuk segala bisikan-bisikan setan iblis yang mencoba untuk mengganggu diri kami ini. Kami percaya Tuhan akan usir dengan kekuatan dan kuasa Roh Kudus sepenuhnya, akan memungkinkan kami dibebaskan dari segala kuasa iblis itu. Oh Bapa, sambut apalah harapan dan doa kami. Mampukan kami untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam segala hal. Karena itu kami bersembah sujud memohon semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.